Selamat pagi saudaraku, shalom. 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 Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Haleluya, ada sukacita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Hari yang indah, pagi yang cerah. Mari kita bawa hati kita yang penuh dengan ucapan syukur untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari saja kita akan tundukkan kepala. Mari kita mengucap syukur bersama-sama atas kebaikan Tuhan buat kita. Sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kita, tidur kita yang pulas pun Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pagi hari ini kita bangun dengan badan yang segar, itu semua juga karena anugerah Tuhan. Mari saudaraku, kita akan mengucap syukur bersama-sama. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur yang tak terhingga buat Engkau Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami datang bersekutu dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Dan terlebih lagi membawa sukacita kami. Pagi hari ini kami akan mengalami perjumpaan dengan kekasih hati kami, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kami mau memberikan hati kami, seluruh tubuh kami untuk memuji dan menyembah. Sepenuhnya ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami serahkan kepadamu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari Roh Kudus yang kuasai kami, kuasai hati kami, pikiran kami, otak kami, dan seluruh tubuh kami, untuk kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan kami itu berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kids yang di atas, dalam mereka juga akan bisa beribadah dengan baik, sekalipun tempat yang masih belum luas. Tapi kami imani tempat waktunya Tuhan akan berikan tempat yang terbaik untuk anak-anak kami bisa beribadah lebih leluasa. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya acara kami serahkan kepadamu. Segala tipu muslihat iblis yang mencoba menghancurkan kami, mencoba mengambil alih fokus kami tolak di dalam nama Yesus. Kami undang roh sukacita, kami undang roh semangat, kami undang roh sorak-sorai, dan kami tolak roh malas, kami tolak roh ngantuk, kami tolak roh mager. Saatnya saat ini kami mau memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari saudaraku, pagi hari ini kita bawa hati kita. Tuhan, kita sudah melakukan karya yang besar, karya untuk kita, karya penebusannya. Apa yang akan kita lakukan selain memberikan hati kita untuk memuji Tuhan? Tuhan sudah memulai dan kita akan mengikuti apa yang menjadi langkah Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sabit
berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Mari jemaat Allah Tuhan yang usaha untuk setia, bangkit yang berdiri. tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Yes, kami menyembah. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari rasakan sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji, Mari pujikan dengan hati kita. Allah yang setia, Pujikan itu keluar dari hati kita. meninggalkan Perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Yes, Kau tidak pernah meninggalkan perbuatan
Terus rasakan hadirat kami menyembah, kami menyembah Yesus, Allah yang hidup, Kau Allah yang layak disembah. Kau ada di sini Tuhan, Engkau hadir di tengah kami, menjamah setiap kami, mengubah setiap kami Tuhan. Hati yang keras Kau lembutkan, hati yang keras Kau lembutkan dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah Yes, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya. Yes. Ada sukacita? Amin. Ada berkat Allah buat kita? Amin. Kalau Tuhan sudah berkorban, berikan nyawanya dan hatinya buat kita. Mari kita sebaliknya pun berikan hati yang terbaik buat Allah kita. Yes. Dia sudah mati buat kita. Dia bangkit buat kita. Karena Allah kita Allah yang sangat baik. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Rasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku.
Kami mengucap syukur Bapa, ketika kami ada di rumah-Mu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Sempurnakan kami Bapa, untuk menjadi kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Sempurnakan kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah ada di bulan terakhir, di bulan Desember Bapak, di tahun 2022. Kami mohon ampun Bapak, kalau kami belum bisa banyak menyenangkan hati-Mu. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, supaya ada terjadi pertobatan dalam hidup kami Bapak, di tahun yang baru, di tahun Paigimel ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di pagi yang indah ini Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Ketua BP GBI Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham. Kami bawa Ketua BPD GBI Jateng Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami bawa Ketua Perwil Barat Daya Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Bahkan kami bawa Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Kartomius Sarjono Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memilih mereka untuk ada bersama-sama dengan kami, menuntun kami. Di pagi yang indah ini juga Bapak, tak lupa Tuhan kami membawa Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko, Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu Bapak. Tuhan, selaku jemaat-Mu, kami hanya membawa para pembina kami Bapak, supaya hari-hari ini hikmat yang besar, kekuatan, Roh Kudus menuntun setiap mereka Bapa, supaya apa yang menjadi pelayanan mereka, mereka bisa menjalankan dengan sesuai dengan arahan Roh Kudus. Ada pertobatan, ada perkembangan jiwa-jiwa di gereja mereka Bapa. Tuhan, tolong mereka, dan kami percaya mereka adalah hamba-hamba-Mu. Tangan Tuhan tidak akan Bapak. Tuhan, di pagi yang indah ini juga Bapak, kami membawa seluruh majelis jemaat GB Gunung Padang Tuhan. Hari-hari ini Bapak, kami berdoa bagi mereka Tuhan, supaya ketika mereka mengaku untuk melayani pekerjaan-Mu di tangan ini, di tempat ini Bapak, biarlah urapan Roh-Mu turun atas mereka, Roh Kudus-Mu bekerja atas mereka Bapak, supaya berunity, bersatu hati, melaksanakan setiap program, setiap rancangan-rancangan yang sudah dikerjakan Bapak, yang sudah disusun dalam 1 tahun ini Bapak. Tuhan, kami teringat kepada perayaan Natal kami Bapak, baik Natal di tanggal 22, Natal umum, Natal Kid maupun Natal WBI Bapak. Tuhan Yesus, mari Bapak, apa yang kami perlukan, dana yang cukup besar yang kami perlukan, mari Tuhan, Tuhan cukupkan itu bagi kami. Kami tidak takut Bapak, karena kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah ahli waris kerajaan-Mu. Engkau akan mencukupkan itu bagi kami. Berkati semua panitia Tuhan, baik acara konsumsi maupun dekorasi Tuhan, semuanya Bapak yang terlibat dalam panitia Natal ini, mereka boleh bekerja dengan sukacita, bahkan cuaca, bahkan yang akan membawakan kebenaran firman, bahkan tempat, semua ada dalam kendali Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kegiatan seluruh jemaat GBI Gunung Padang dalam seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar berjalan semua Tuhan, dituntun oleh pimpinan Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi 5 generasi GBI Gunung Padang di dalam gereja ini Bapak. Tuhan, kami berdoa dari anak-anak yang masih dalam kandungan sampai pada orang tua lansia Bapak. Biarlah urapan Tuhan mengurapi setiap
kami. Gaya hidup kami diubah Tuhan. Gaya hidup kami diubah Bapa. Menjadi jemaat, menjadi umat-umat yang takut akan Tuhan. Menjadi umat-umat yang mau belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mau diajar Bapa. Kami mau menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh Bapa. Terima kasih. Ada berkat sukacita, damai sejahtera, Mazmur 23 terjadi bagi seluruh jemaat GBI Gunung Padang. Kami katakan shalom bagi Purbalingga. Kami katakan shalom bagi bangsa kami Bapa. Engkau yang melihat apa yang terjadi Tuhan akhir hari ini atas bangsa kami. Dan Tuhan punya cara untuk para pemimpin kami untuk menyelesaikannya. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Tuhan dengan Bapak Presiden kami, dengan Wakil Presiden kami, dan semua Tuhan jajaran pemerintahan saat ini Tuhan. Dari kota sampai di daerah yang terpencil, di dalam nama Tuhan Yesus ada campur tangan Tuhan. Dan semuanya berjalan sesuai dengan kendali Tuhan. Supaya sukacita yang besar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami percaya bahwa kota kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami memberkati kota kami. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Terus berkat Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kota kami tercukupi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Desember. Biarlah dengan bertambah usia, Tuhan selalu ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuntun pimpin Bapak Gembala kami Tuhan. Supaya apa yang disiapkan bisa disampaikan bagi kami Bapak. Dan ketika kami pulang ada berkat yang kami bawa. Ini doa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya percaya kita bersukacita saat beribadah kepada Tuhan. Bersama saya Ezra, mari kita simak Gunung Padang News Update minggu ini. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Senin ada latihan angklung WBI jam 6 sore di gereja. Hari Selasa ada latihan untuk Natal umum jam 6:30 malam di gereja. Bagi petugas yang terlibat diharapkan untuk datang mengikuti latihan Natal tersebut. Bagi seluruh pelayan Tuhan, jangan lupa untuk hadir dalam doa pengerja yang akan diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di gereja. Hari Minggu ada ibadah kids yang akan dilaksanakan di lantai 2 gedung gereja jam 8 pagi. Serta akan ada latihan untuk kids tampil Natal umum setelah ibadah kids selesai. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Dukung doa dan dana untuk perayaan Natal umum yang akan dilaksanakan tanggal 22 Desember 2022 di PM Collaboration Purbalingga. Info amplop Natal jemaat sudah terkumpul 43 amplop dengan jumlah Rp20.500.000 dan anggaran Natal kita Rp57 juta. Bagi jemaat yang belum mengembalikan amplop Natal diharapkan segera mengembalikan ke bendahara Natal. Info seragam kids, bagi orang tua kids yang mau membayar seragam kids dapat menghubungi ketua kids atau saudari Vanessa. Dukung doa untuk Natal Kids yang akan dilaksanakan tanggal 17 Desember 2022 di gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Demikian Gunung Padang News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat.
Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang.
Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah melakukan bagian kita memuji Tuhan. Sekarang saatnya bagian Allah, bagian Tuhan kita yang akan berbicara kepada kita. Mari siapkan hati kita, saya undang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan yang akan kita dengar, itu akan menjadi jawaban buat setiap kita. Amin Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
kekuatan-Mu mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak, Ibu dan Saudaraku dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan buka hatimu lebar-lebar, agar kebenaran firman Tuhan yang pagi ini akan kita dengar, firman Tuhan yang terus memacu kita, firman Tuhan yang terus membuat kita untuk bangkit di dalam Tuhan, firman Tuhan yang membawa kita untuk tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, oh mengalirlah, oh kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, 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 katakan pulihkanku, pulihkanku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pagi ini kami diberikan kesempatan bersama dengan umat Tuhan ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini, kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama untuk mendengar isi hati-Mu, yaitu firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar pagi hari ini memberikan makan rohani buat kami, supaya kami memiliki kehidupan rohani yang tetap terus bertumbuh dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya, supaya kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Hamba menyadari apa yang telah hamba persiapkan. Jika tanpa tuntunan-Mu Tuhan, hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karenanya hikmat-Mu dan kuasa-Mu yang memberi kehidupan hamba-Mu, bahkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati berkat-Mu lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, serta kami siap untuk menikmati berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan kita sepakat berkata amin. Berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Shalom semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama ada tempat ini. Saya rindu dalam ibadah kita pagi hari ini tanpa kita sadari bahwa minggu ini adalah minggu pertama di bulan terakhir tahun 2022, yaitu bulan Desember. Kita bersyukur di bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya kita boleh menikmati berkat Tuhan. Saya percaya di akhir tahun, di akhir bulan ini pun kita tetap terus mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Bahkan sampai kita memasuki tahun yang baru, kita percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pasti Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan kita berbicara hari ini yaitu membagikan kasih Kristus. Membagikan kasih Kristus.
Suatu kesaksian, suatu ketika saya pergi ke sebuah desa. Waktu saya pergi ke sebuah desa ini gereja Betel Indonesia juga. Dan gerejanya kecil, jemaatnya juga tidak banyak. Ketika saya masuk ke situ, saya melihat gerejanya alatnya sederhana. Ya. Lalu Tuhan bilang begini dalam hati saya, coba kamu lakukan sesuatu buat gereja ini. Saya bertanya, Tuhan, apa yang saya harus perbuat? Setelah saya pulang dari gereja itu, saya merenungkan, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Supaya apa yang saya lakukan ini bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat Tuhan, di mana jemaat ini hamba Tuhan melayani. Setelah saya pulang, saya teringat ada beberapa alat musik kita yang nganggur speakernya ya. Lalu saya bilang ada beberapa pemusik, ini alat itu masih dipakai apa enggak? Mereka bilang udah enggak. Kenapa enggak dipakai? Ya kita sudah lengkap yang lainnya. Akhirnya saya ngomong begini, kalau begitu alat yang ini kita akan berikan kepada gereja tempatnya di sini. Satu ketika pada acara pembukaan WBI di tempat itu, lalu kita bawa alatnya, lalu kita bisa membagi berkat di sana. Ketika kita sudah membagi alat itu, setelah selesai ibadah, pendetanya bilang begini dengan saya, Pak Kartomius, terima kasih. Kita sudah berdoa sekian lama untuk mendapat alat ini yang Bapak bawa kepada kami. Alat ini sangat-sangat berarti bagi kami. Alat ini sangat berguna bagi kami. Kenapa? Karena sudah sekian lama kami berdoa, tapi kami belum bisa membelinya karena faktor keuangan. Tapi kami bersyukur kalau Pak Kartomius bersama beberapa dengan jemaat waktu itu, kita ada beberapa orang ke sana pada acara waktu pembukaan WBI di sebuah gereja itu, lalu kita serahkanlah barang ini. Ketika kita serahkan, langsung alat itu dipakai dan alat itu bisa dipakai untuk ibadah. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, apa yang maksud saya sampaikan ini? Tuhan mau di masa hidup saudara saya, Tuhan mau supaya kita ini bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi mungkin orang nggak pernah terpikirkan kita, tapi tiba-tiba kita punya untuk melakukan sesuatu buat orang itu. Saya percaya ketika engkau lakukan itu, berarti kita sudah menjadi saluran berkat bagi orang itu. Amin, amin. Ini berkat secara jasmani. Ketika orang itu mendapat sesuatu yang dia sudah gumulkan, yang sudah dia doakan, lalu ada tiba-tiba seseorang menyalurkan berkat itu, saya percaya berkat itu akan mendatangkan sukacita dalam diri orang itu. Secara materi saja kita sukacitanya luar biasa ketika mendapatkan sesuatu yang kita doakan. Saya percaya ada berkat yang luar biasa yang ada di dalam diri kita, ya. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan ke depan kita, dan berkat itu ada berkat yang luar biasa dan itu perlu kita salurkan kepada orang lain. Amin. Apa itu? Membagi kasih Kristus. Lihat kiri kananmu, bilang begini, Tuhan mau setiap kita boleh menjadi kepanjangan Tuhan untuk membagikan kasih Kristus. Amin. Jangan malu-malu ngomong. Kenapa lihat kiri, lihat kanan cuman ketawa doang? Kenapa tidak harus ngomong? Apa cuman pakai bahasa isyarat? Begini saja. Apa karena kita lagi pakai masker dan sebagainya? Tapi saya percaya sekalipun pakai masker suara kita pasti kedengaran. Amin. Tuhan mau supaya saudara saya menyalurkan berkat yang luar biasa di kehidupan kita, yaitu kasihnya bagi orang lain, yaitu bagi orang yang ada di sekitar kita. Amin. Itu pelit lagi ngomongnya. Ya. Amin. Saya melihat begini saudara koneksi Tuhan, berapa bulan ini saya merasa gregetnya agak turun dalam suasana ibadah begini. Biasanya kita waktu doa, Tuhan Yesus kayak berdoa buat bangsa, negara, kayak berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, berdoa untuk gereja kami, supaya gereja kami ini bertumbuh bangkit. Harusnya
amin. Harusnya jawaban kita haleluya. Harusnya jawaban kita amin, amin dan amin. Tapi udah berdoa, kami berdoa supaya bangsa kami diberkati. Aduh, di depan sudah bolak-balik bilang sama yang di depan tuh ya. Baik WL, singernya dan sebagainya semua. Ini momen mereka yang paling utama di sini. Kalau kita semuanya diam begini, yang jemaat pasti diam. Kayak orang upacara saja. Siap. Ini saya merasa ini agak mulai kendor ini. Saya tidak ngerti apakah karena sudah mau akhir tahun. Saya juga tidak ngerti. Ya. Nah, saya sudah berpesan berkali-kali. Kalau udah mau doa sini itu doa, kayu kita doa, suaranya keluarin, suarin. Kenapa pada waktu kita berdiri sini kita sudah punya kekuatan supaya waktu kita berdiri orang tuh betul-betul tidak mau melihatkan tempat lain, tapi tetap begini. Nah, coba kelas saya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Apa kabar? Bapak Ibu saya, abang betul. Suara aja sudah tidak menggairahkan ya gimana. Ini pergumulan seorang Tuhan tuh pada waktu berdiri dia sudah lihat kiri kanan. Bapak pun mungkin tidak ngelihat mata sudah lihat pojok sana, pojok sini, sudah melihat di depan. Ini orang ini kata pun dia gak begini kok. Gini aja. Makanya saya berulang kali supaya nanti ada tatapnya ke depan. Ketika Bapak Ibu melihat saya melotot, saya itu bergairah. Supaya saya melotot, saudara pun saya lihat benar-benar mata saya berbening-bening supaya apa? Saudara, aku dilihat orang kepenaknya, tapi bukan marah, supaya komunikasi ini ada. Amin, amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bicara tentang membagi kasih Kristus. Orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami kelahiran baru akan mengalami pembaharuan dari dalam, ya. Mereka diberikan kemampuan untuk melakukan perbuatan baik dan menyatakan kasih persaudaraan kepada sesamanya. Karena itu, pertalian tema kita hari ini yaitu membagikan kasih Kristus. Ada 3 pondasinya. Ketika kita mau membagikan kasih Kristus bagi orang lain, yang hal itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau kita mau membagikan kasih Kristus, maka ada 3 fondasinya yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, dan fondasi itu ada fondasi yang berdasarkan firman Tuhan atau yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, apa sih fondasi itu? Apa sih fondasi itu? Yang fondasi itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mau membagi kasih Kristus, kita buka firman Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat ke-22 hingga ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Perhatikan ya. Bapak bisa melihat di depan, kalau saya melihat di sana itu agak kabur ya. Agak kabur, saya melihat di sana agak kurang jelas. Ya mungkin karena jaraknya ya, karena sudah faktornya sudah tua juga mungkin ya. Tapi belum tua banget, ya, masih ya. Tapi matanya agak kabur ya. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput,
dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, lewat apa yang kita baca dalam 1 Petrus pasal ke-22 hingga 25, kita akan perhatikan apa sih pondasinya yang perlu mendasari ketika saudara dan saya itu untuk membagikan kasih Kristus. Kita lihat yang pertama adalah, pondasi yang pertama adalah membagi kasih Kristus dengan tulus ikhlas. Ayat yang ke-22 bagian A itu jelas, karena kamu telah mencucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan, melakukan, menerapkannya kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ini saudara kasih menunjuk kepada sikap yang baik. Ya. Menunjuk sikap yang baik. Kebaikan yang seperti apa? Ya. Sikap yang baik yang ada di kehidupan kita. Kebaikan yang seperti apa? Ya. Kebaikan yang bagaimana yang dirindukan oleh Tuhan. Kebaikan yang Tuhan inginkan ketika kita melakukan sesuatu itu adalah yang pertama adalah kebaikan yang dilakukan orang percaya dengan hati yang ikhlas, rela, ya, ikhlas, rela tanpa meminta imbalan atau embelan apapun. Itu yang Tuhan mau. Ya. Berbicara tentang sesuatu yang baik yang harus kita lakukan. Dan kebaikan itu kebaikan seperti apa? Yaitu kebaikan yang dilakukan setiap orang percaya, yaitu dengan hati yang ikhlas dan rela, tanpa embel-embel yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah kebaikan. Yang kedua adalah kebaikan yang dilakukan bukan karena pemberian. Artinya begini, bukan karena ada faktor pemberian dari Tuhan. Bukan karena motivasi yang tersembunyi. Enggak. Tapi betul-betul itu murni kita lakukan karena apa? Dengan ketulusan hati dan kesungguhan hati. Itu yang Tuhan mau. Sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan mau bila itu semuanya kita lakukan dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Amin. Artinya yang ketulusan hati. Lalu yang ketiga, kebaikan dilakukan karena kita mau bersyukur. Karena anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang lainnya yang Tuhan sudah berikan di kehidupan kita. Di situ tadi ada kata tulus, ya. Kata tulus menurut kamu, menurut Alkitab itu adalah bersih hatinya, sungguh, jujur, tidak berpura-pura, atau hatinya tidak serong. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur ke-73 bilang begini, sesungguhnya Allah itu baik. Sesungguhnya Allah itu baik. Baik bagi siapa? Baik mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Tulus hatinya dan juga bersih hatinya. Ini yang Tuhan mau. Melandasi setiap apa yang kita lakukan. Termasuk di dalamnya ketika kita mau membagikan kasih Tuhan. Amin. Amin. Ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini melayani di sebuah kota. Dan jemaatnya cukup besar. Suatu ketika dia punya dorongan untuk datang kepada seseorang atau satu keluarga. Dan keluarga ini memang keluarga anak Tuhan. Ketika hamba Tuhan ini datang, orang ini kenal hamba Tuhannya. Setelah ketemu udah bilang, "Ih, puji Tuhan Om, saya dikunjungi." Setelah cerita banyak, hamba Tuhan ini tanya begini, "Pak, bagaimana aktivitas dalam
ibadah, aktivitas dalam rohani. Apakah sampai hari ini masih berjalan seperti berapa tahun yang lalu ketika kita masih bersama-sama? Lalu anak Tuhan ini bilang gini, dia terdiam sebentar. Tidak kepenak kalau ditanya seperti itu. Lalu anak Tuhan ini bilang gini, maaf om, saya sudah sekian tahun, saya sekeluarga ini tidak ibadah. Setelah dengar begitu, lalu hamba Tuhan bilang, oh maaf Pak, tadi dengar apa? Sudah sekian tahun tidak ibadah. Lalu ditanya, kenapa enggak ibadah Pak? Kenapa enggak ibadah? Lalu keluarga dibilang gini, kami menghadapi beban yang berat Pak. Kami menghadapi kondisi yang sangat berat. Saya sendiri sakit, dia bilang. Ya, keluarga ini bilang gitu, Pak, yang bapaknya. Lalu usaha kami berjalan tidak seperti yang dulu-dulu yang kita bersama-sama. Gara-gara itu sampai hari ini kami tidak bisa ke gereja. Dalam arti begini, dia meninggalkan persaudaraan dengan Tuhan. Ketika hamba Tuhan ini datang lalu bilang begini, Pak maaf ya, maaf. Saya datang ke sini sebetulnya tidak ada rencana. Tidak terpikirkan sama sekali. Tetapi berapa hari ini, hampir kurang 1 minggu ini, hati saya itu teringat terus dengan Bapak sekeluarga. Saya juga tidak ngerti. Maka dari itulah saya akhirnya melangkah. Dengan dorongan itu saya melangkah. Kenapa saya harus melangkah? Saya ingin ketemu dengan Bapak sekeluarga. Ternyata ini jawabannya. Ternyata Bapak sekeluarga tidak ibadah lagi. Karena apa? Faktor kesehatan. Yang kedua karena faktor ekonomi. Akhirnya hamba Tuhan dibilang begini, Pak, Bapak masih percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong Bapak? Bapak ini tetap terdiam. Lalu hamba Tuhan bilang, Pak dengar enggak saya ngomong? Dengar Pak. Bapak masih percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kondisi Bapak dan usaha Bapak? Iya Pak. Ya Pak. Jawabnya kurang mantap. Kenapa? Dia sudah tertekan masa ekonomi dan kesehatan. Hamba Tuhan ini bilang gini, Pak sekali lagi saya tanya, Bapak sekeluarga masih percaya enggak kalau Tuhan sanggup memulihkan kondisi Bapak, kesehatan juga ekonomi Bapak? Ya Pak, saya percaya. Kalau Bapak sekeluarga percaya, saya mau berdoa. Saya akan berdoa. Ayo kita akan berdoa. Wah, sebelum berdoa, naikkan pujian. Apa yang tak pernah terpikirkan oleh pikiran manusia, apa yang tak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan. Wah, nyanyi bolak-balik nyanyi. Akhirnya berdoa. Setelah berdoa, kurang lebih 1 tahun kemudian, dengan cerita bapaknya meninggal, suaminya, tapi usahanya dipulihkan. Ketika dia mengalami hal itu, dia ingat hamba Tuhan ini yang sudah mendoakan dia. Sekarang keluarga ini, yang tadinya sempat mundur, yang tadinya sempat tidak ibadah, sekarang kembali setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada seseorang yang datang ke rumah keluarga ini untuk mengingatkan dia kembali tentang kasih Tuhan. Amin. Mungkin di tengah keluarga kita, ada keluarga kita setelah masa pandemi ini enggak mau ke gereja. Ya. Ada yang enggak mau ke gereja, ya. Bahkan sudah merasa, udahlah Pak, aku enggak mau ke gereja lagi. Terus ibadahnya seperti apa? Udah aku online saja. Boleh enggak? Boleh. Enggak salah. Boleh. Tapi alangkah baiknya ketika kita bisa bersama seperti ini. Amin. Amin. Ada berapa keluarga dari jemaat-jemaat ini bilang begini dengan saya, Om, saya tuh kalau ibadah secara online tuh seolah-olahnya saya tidak menghormati Tuhan. Maksudnya? Ya kalau kita secara online kan kita pakai apa adanya, betul nggak? Pakai celana pendek, sambil makan roti, sehingga tidak fokus dengar. Bisa begitu nggak? Pakai singlet, yang penting aku dengar. Ya. Dengar khotbah sambil main dan sebagainya.
Saya nggak mantap om kalau ibadah seperti itu. Saya bilang ya itu kembali kepada kita lagi. Nah, setelah masa pandemi ini, mungkin ada teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang sampai hari ini belum dalam ibadah seperti kita lakukan hari-hari ini. Ini tugas kita, amin. Ini tugas kita semua, amin. Mari kita membagikan kasih Tuhan kepada mereka, supaya mereka kembali datang setia kepada Tuhan, beribadah kembali bersama dengan kita untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita seperti ini. Dan kasih Tuhan, apa pondasinya ketika kita membagi kasih Tuhan bagi saudara kita? Yang pertama, bagikan dengan apa? Dengan ketulusan hati kita, bukan terpaksa, bukan asal-asal. Orang ini nggak dibesuki, nggak mau datang, dibesuki baru datang. Nggak usah ngomel, besukin aja lah, kunjungi aja lah. Kalau Tuhan sudah taruh di hati kita, ketika kau lakukan itu, supaya orang ini disirami lagi kasih Tuhan, supaya ia kembali bangkit dalam Tuhan. Amin. Setia lagi di dalam Tuhan. Waktu kita datang, biasanya Tuhan tuh kasih lagu buat kita, supaya mengingatkan orang ini, supaya ia kembali kepada Tuhan. Yang sering kali saya lakukan, ketika saya dapat dorong itu, datang, itu cerita sebenar, habis itu kita berdoa. Lagunya apa Tuhan? Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. No, tanpa kita sadar, tanpa kita banyak ngomong-ngomong, kita sudah mengingatkan orang itu, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan sebagainya. Supaya orang itu kembali kepada Tuhan. Amin. Jadi ini yang harus kita lakukan bagian pertama, ya, ketika kita mau membagikan kasih Kristus. Pondasinya adalah lakukan itu atau kerjakan itu dengan kasih yang tulus. Sebagai penerapannya bagi kita semua adalah sikap hati yang baik dan tulus adalah modal dan kekuatan kita untuk kita bisa menceritakan kasih Kristus kepada siapapun, baik orang yang belum mengenal Tuhan maupun bagi saudara kita yang hari-hari ini sedang mundur, supaya ia kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Lihat kiri kananmu, bilang begini, ini tugas kita semua loh. Ya. Jangan sampai bilang begini, kan udah mau Natal ini, ada orang bilang begini, pelesetan ini kristal ini, maksudnya Kristen Natal. Waduh, maksudnya Natal yang baru nongol gitu. Jadi dipelesetkan, ini Kristen kristal om. Emangnya kenapa? Kristen Natal. Kalau Natal datang, orang Natal, orang tekan-tekan maning gitu. Tapi saya percaya jemaat Tuhan Gebunung Padang bukan Kristen Natal. Amin. Kristen benaran, amin. Artinya memiliki hati yang terus rindu untuk bersyukur dengan Tuhan. Yang kedua, pondasi yang kedua, ya. Pondasi yang kedua yang perlu melandasi ketika kita membagi kasih Kristus kepada orang lain yang itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah baca bersama-sama 1, 2, 3, membagi kasih Kristus dengan sungguh-sungguh atau dengan segenap hati. Kalau yang tadi membagi kasih Kristus dengan tulus, ya. Sekarang dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Ayat yang ke-22 bagian B dalam 1 Petrus itu bilang begini, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ini menunjukkan sikap hati saat memberi sesuatu. Saat kita memberi sesuatu kepada seseorang, betul-betul harus didorong dengan sikap hati yang baik, sungguh-sungguh, ya. Apa contohnya, ya? Ya, kita lanjut ya. Apa sih cirinya maksudnya saya? Apa ciri-ciri dari orang itu ketika dia memberi dengan hatinya yang sungguh? Ciri yang pertama adalah dia tidak menunda-nunda sesuatu kalau memberi sesuatu buat orang lain. Ya. Dia tidak menunda-nunda. Ngesok bae. Enggak. Ya.
Istri saya tuh seringkali bilang gini dengan saya, Pak, saya tuh punya dorongan untuk ke sana. Saya punya dorongan untuk ini. Saya punya, Tuhan sepertinya ngomong saya begini. Kalau istri saya udah ngomong begitu, gak bisa saya bilang, wis ngesok main. Gak bisa udah. Pokoknya itu kelebihan istri saya tuh karena kelebihan. Ayo sekarang, ini mungkin Tuhan mau kita melangkah ini. Waduh, sadang langsung, ayo sekarang. Waduh, kalau perempuan tuh kan beda kayak laki-laki ya. Belum siap-siap pun, wah ayo. Waduh. Jadi boleh saya katakan ini kelebihan buat istri saya tuh. Kalau dia sudah punya dorong itu, waduh kalau udah bilang kita tuh, hari ini jam berapa, wis harus standby. Kalau belum siap, wah pasti. Ayo sekarang, waduh, nggak tahu ibu-ibu yang lainnya ya. Tapi umumnya begitu ibu-ibu ya. Ayo sekarang, ayo. Waduh, belum melangkah, terus ngoceh bener. Saya melangkah. Tapi saya lihat bener loh. Kelebihan istri itu begini. Suatu ketika dia bilang gini, Pak, saya tuh dari kemarin tuh Tuhan suruh saya ke sini. Suruh ngomong ini. Bener, ada berapa keluarga saya datang bersama. Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Saya ke sini tuh enggak ada rencana sebetulnya. Tapi enggak tahu Tuhan suruh apa tuh. Harus kita datang. Dia datang, enggak ngomong lama-lama doang. Pak, Tuhan tuh bilang begini. Enggak tahu benar apa enggak, pokoknya udah. Ternyata berapa orang, ya Tante, kita lagi begini. Wah, saya lihat beberapa kali terjadi. Oh ya benar nih, kan harus diuji juga kan. Oh ternyata ada orang yang betul-betul kan templak betul-betul waktu itu. Wah, istri saya ngomong enggak seperti saya. Walaupun saya orang Dayak tuh harusnya kan lebih sangar gitu. Tapi istri saya lebih galak dari saya sebetulnya. Tapi ini kelebihan. Saya bilang ini kelebihan. Ya bukan berarti jelek atau, tapi kelebihan ya. Waduh, kalau ngingat orang itu, kalau orang nggak tahan telinga pasti, aduh, bisa tersinggung sudah. Ngomong gitu. Tapi bukan saya ngomong membenci, bukan. Tuhan tuh suruh ngomong kayak gini ya Bu, maaf ya Bu, maaf. Semoga ini menjadi kenyataan, ini benar. Tapi saya lihat benar. Berapa orang lalu setelah ngomong tuh langsung menjerit. Maaf Tante Bu. Kenapa sih? Ya, apa yang disampaikan tadi benar itu. Oh ya puji Tuhan, haleluya. Berarti kan benar-benar menamplak, tapi itu membuat orang. Ya. Saudara aku kasih Tuhan. Jadi apa sih ciri-ciri orang yang memberi dengan kesungguhan hati itu? Ya, yang pertama, ia tidak menunda-nunda ketika memberi sesuatu. Yang kedua, memberi dengan hati yang penuh semangat. Pertanyaan saya, kita kalau memberi itu semangat apa enggak? Halo? Tadi disinggung tentang panitia Natal, kan ketuanya enggak ada tuh. Masih kurang berapa nih dana Natal kita? Masih lumayan loh ya. Masih lumayan. Tapi saya percaya kita semua orang yang diberkati. Amin. Saya bilang sama Kehendor bilang, biasanya gini kalau di GB Gunung Padang itu menjelang hari-hari terakhir itu baru semuanya baru pada nabur, memberi semuanya. Sehingga kebutuhan kita tepat pada waktunya terpenuhi semuanya. Nah, kan? Waktunya tepat pasti terpenuhi semuanya. Amin. Itu yang terjadi saudara. Bahkan setiap tahunnya itu lebih, masih ada sisa. Tapi kita berdoa supaya tahun ini tetap ada sisa. Ya berbahagialah bendahara maksud saya supaya nanti ada sisanya gitu. Sehingga pada waktu rapat apa selanjutnya, masih ada sisa, masih sekian. Waduh puji Tuhan. Ya, masih ada sisa. Saya berdoa supaya tahun ini pun tetap ada sisa. Amin. Maksud saya sisa anggaran Natal kita. Jadi orang itu tidak menunda kalau untuk memberi sesuatu kepada siapa membuat pekerjaan Tuhan. Memberi dengan hati penuh semangat dan kemudian memberi dengan sukacita, tidak terpaksa. Kemudian memberi dengan kepenuhan hatinya, dengan hati yang penuh, dengan hati yang sungguh-sungguh. Makanya firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 12 ayat ke-9 bilang begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Dalam hal apa? Memberi. Amin. Memberi itu jangan hanya karena uang loh ya. Jangan itu. Orientasinya hanya bukannya itu.
Tapi memberi itu bisa uang, bisa waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Ketika kita mengunjungi orang yang sakit, ketika kita berdoa buat orang yang terbaring dalam kondisi yang sakit di rumah atau di rumah sakit dan sebagainya, itu kita sudah melakukan, itu harus kita lakukan dengan segenap hati. Ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saya percaya apa yang kita lakukan itu pasti menjadi berkat. Amin. Orang itu bisa dikuatkan, orang itu bisa terus dibangunkan iman percayanya sehingga ia bangkit di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, saya rindu supaya setiap kita di pagi hari ini, biarlah ketika kita melakukan sesuatu, lakukan itu dengan baik, lakukan dengan segenap hati, lakukan dengan ketulusan hati, ya, baik itu dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan maupun dalam melakukan pelayanan-pelayanan lainnya. Pelayan itu banyak. Di WBI juga sudah ada pelayanan, pendoa juga ada pelayanan, pemusik juga ada pelayanan dan sebagainya. Apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuh hati, dengan hati karena mengasihi Tuhan dan mengasihi orang yang Tuhan percaya untuk kita layani. Jadi itu hal yang kedua, pondasinya ketika kita membagi kasih Kristus, yaitu membagi kasih Kristus dengan sungguh-sungguh dan segenap hati, ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah, yang ketiga kita harus apa? Bagi kasih Kristus dengan ucapan syukur. Membagi kasih Kristus dengan ucapan syukur. Ini adalah sebuah kesempatan, ya. Ini adalah sebuah kesempatan. Kenapa saya katakan sebuah kesempatan? Karena hidup manusia, sekali lagi saya katakan, karena hidup kita manusia di dalam dunia ini hanya sementara, ya, sesaat. Jadi jika kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi kasih, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kita menyadari bahwa hidup manusia dalam dunia ini adalah sesaat, sebentar, ketika kita menyadari waktu kita ini singkat, lalu kita bisa mengisi hidup ini untuk melakukan sesuatu yang baik, bisa memberkati dan bisa menolong orang lain, itu saya katakan merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tinggal kitanya mau melakukan itu apa tidak. Tapi kalau kita punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita, mari kita lakukan itu dengan ketulusan hati, dengan segenap hati, dan kita lakukan karena sebagai wujud kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena kasih Tuhan yang Dia sudah berikan buat kita, kasih-Nya tak terhingga. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari kita bisa berbagi, yaitu membagi kasih-Nya. Banyak orang lain yang hari-hari ini bukan hanya butuh untuk bantu secara finansial, tapi banyak orang yang hari-hari ini merindukan sentuhan kasih Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Oleh karena pagi hari ini, saya rindu firman Tuhan tidak saya perpanjangkan, tapi firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Sebagai terakhir, kita lihat video singkat, ya, bisa ditayangkan sebelum kita masuk perjamuan kudus. Adalah pendeta Cindrata yang rela jadi tukang ojek dan buruh bangunan demi bangun gereja. Upah yang tak menentu selalu beliau sisihkan agar gereja bisa segera direnovasi dan jemaat bisa lebih nyaman untuk memuliakan nama Tuhan. Saya sampai menangis saat tahu kenyataan bahwa demi kumpulkan uang, beliau dan keluarga sampai rela hanya makan dengan nasi saja, tanpa sayur, tanpa lauk. Kecintaan terhadap Tuhan dan umat membuat pendeta Cindrata rela tak digaji sama sekali. Beliau juga pernah bilang, selama masih hidup, beliau akan terus melayani Tuhan Yesus, karena baginya hidup adalah Kristus. Kini, beliau terus berharap, sebelum dipanggil Tuhan, semoga beliau bisa melihat jemaat beribadah di gereja yang layak. Ya, demikian video singkat ini. Semoga memberikan inspirasi buat kita. Seorang hamba Tuhan ini kalau dia kalau nggak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia nggak akan pernah bisa. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, sehingga ia tetap bertahan
melakukan pelayanan itu. Biar itu ada dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk membagi kasih Kristus kepada orang lain, supaya orang lain pun merasakan kasih Kristus seperti apa yang kita rasakan. Yang hari ini kita akan masuk dan perjamuan kudus. Kita mengingatkan pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Semuanya dilakukan karena Ia mengasihi kita. Dan biarlah kita juga semakin mengasihi Dia sebagai umat Tuhan yang sungguh-sungguh menyadari kasih Tuhan melimpah kehidupan kita masing-masing. Ini kesempatan untuk kita bisa membagi kasih Kristus. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita renungkan sejenak firman Tuhan. Apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita simak hari ini. Waktunya memang terbatas, waktunya singkat. Tapi Tuhan tidak pernah menanyakan waktunya singkat atau panjang. Tetapi yang Tuhan rindukan ketika apa yang kau dengar, apa yang kau lihat hari ini. Firman Tuhan yang tak kita dengar hari ini. Apakah itu menjadi berkat, apakah itu menjadi kekuatan, atau menjadi dorongan untuk kita. Menjadi alat Tuhan untuk bisa membagi kasih Kristus. Dengan ketulusan hati, dengan segenap hati. Kita membagi kasih Kristus sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena anugerah keselamatan dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang lainnya. Yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita naikkan pujian dan mengatakan. Kasih yang sempurna. Terima kasih Bapa. Oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku
Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu kuasa-Mu. Kami rindu kasih-Mu yang terus memenuhi hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita terus berjuang dan terus berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi umat Tuhan yang mau terus berjuang membagikan kasih Kristus bagi semua orang, membagi kasih Kristus bagi dunia ini, supaya kasih Kristus yang telah kita alami, tidak hanya kita yang mengalaminya, tidak hanya kita yang merasakannya, tetapi melalui kehidupan saudara saya, orang lain pun boleh mengalami kasih Kristus seperti apa yang kita alami. Ketika engkau melakukan itu, lakukan itu dengan hatimu yang tulus. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan lakukan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena anugerah keselamatan dan kebaikan Tuhan yang Dia sudah limpahkan di kehidupan kita semuanya. Saudaraku dikasih Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ingat, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia melakukan itu bukan karena Ia melakukan kesalahan, bukan karena Ia melakukan kejahatan, tapi karena Ia mentaati kasih Bapanya, sehingga Ia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Semuanya kasih itu diberikan kepada saudara saya. Sekalipun seringkali kita lupa itu, seringkali kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, bahkan seringkali kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita hanya memikirkan yang penting, aku sudah dikasih Tuhan, aku sudah diselamatkan, aku sudah diberkati Tuhan. Tapi ternyata Tuhan mau saudara saya harus bisa membagikan kasih Kristus yang kita sudah alami bagi orang lain juga. Sehingga orang lain boleh berkata bahwa Allah yang kita sembah, yang kita kenal adalah yang baik, yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah hari ini termaterai di hati kami dan menjadi rema buat kami semuanya. Sehingga ketika kami pulang, roh kami menyala-nyala, roh kami berkobar-kobar. Kasih kami terus diperbaharui supaya kami menjadi pribadi dan pelayan Tuhan yang semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, yang lemah Engkau dikuatkan pagi ini. Bahkan kalau ada anggota keluargamu yang sakit, mungkin terbaring di rumah atau mungkin berbaring di rumah sakit, saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Biarlah setiap keluarga kita yang sakit dijamah Tuhan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenai peperangan rohani, percayalah Tuhan sudah berikan perlengkap senjata Allah kehidupanmu. Pergunakan seluruh perlengkap senjata Allah dengan baik supaya engkau menjadi umat Tuhan yang berkemenangan dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebenarnya kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah, roti dan anggur. Tuhan berkati supaya roti dan anggur ini mengingatkan kami tentang kasih Tuhan yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih persiapan perjamuan kudus kita masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus?
Amin. Mari kita makan roti bersama-sama. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih, angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum anggur ini bersama dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kepemeliharaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Yesus, kasih-Mu besar. Haleluya Yesus. Oh ralabaki karalalala. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh ralabaki karalalala. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Katakan terima kasih Yesus. Kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Katakan puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Kasih setia-Mu Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kehadiran-Mu, lihat kuasa Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Kami percaya ibadah kami pagi hari ini, baik itu oleh pujian kami, penyembahan kami oleh firman-Mu, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan yang kami terima hari ini secara rohani membawa kami terus maju dan bangkit dalam Tuhan. Dan kami juga menjadi hamba-hamba-Mu yang tetap setia di dalam melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga tidak lupa berdoa
buat persiapan-persiapan ibadah kami yang kedua nanti sore. Kami rindu roh yang sama, kasih Tuhan terus Tuhan nyatakan supaya ibadah kami ibadah yang hidup dan ibadah yang terus mendatangkan sukacita dalam setiap kehidupan kami umat-Mu, terlebih kami hamba-Mu yang dipercaya untuk melayani, supaya kami terus diberi kekuatan dan urapan baru Tuhan menyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih yang melayani dalam ibadah kami pagi ini. Kami percaya tidak seorang pun Engkau lewati, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Makasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biar Tuhan menuntun perjalanan kami ketika kami pulang, dan kami boleh kembali tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Haleluya. Mari saudaraku dan kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, berkau kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat rahmat Allah yang melimpah-limpah. Kasih-Nya yang telah dinyatakan bagi kita oleh pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata, Amin.